Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan kali ini kita masih membahas tentang materi yang sama, yaitu tentang materi teks eksposisi. Di pertemuan kali ini kita kompetensi dasar kita adalah menyimpulkan isi teks eksposisi, yaitu artikel populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu nantinya kalian diharapkan mampu untuk menyimpulkan isi dari teks eksposisi berupa artikel populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca dengan baik. Kita langsung saja. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana caranya mengidentifikasi isi dari teks eksposisi. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi dalam sebuah teks eksposisi, selanjutnya kita bisa menyimpulkan teks eksposisi tersebut secara keseluruhan dengan cara menentukan gagasan utama dari setiap paragrafnya, kemudian melakukan langkah-langkah penyimpulan teks eksposisi. Tapi sebelum kita melakukan penyimpulan teks eksposisi, kita harus tahu dulu pola pengembangan dan juga jenis paragraf yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Kita mulai ya. Berdasarkan teknik pengembangannya, paragraf dalam teks eksposisi memiliki 3 jenis pola pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pola pengembangan paragraf dari umum ke khusus atau yang biasa kita kenal dengan paragraf deduktif. Apa sih Bu paragraf deduktif ini? Jadi paragraf deduktif ini adalah paragraf yang gagasan utamanya atau ide pokoknya ada pada kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Jadi kalau deduktif, gagasan utama atau ide pokoknya ada di dalam kalimat utama yang biasanya ada di awal paragraf. Ingat ya, kalau deduktif, ide pokok atau gagasannya ada di awal. Kemudian, pola pengembangan yang kedua yaitu pola paragraf khusus ke umum, yaitu biasa kita kenal dengan induktif. Kalau misalnya paragraf induktif ini, awal paragrafnya dimulai dengan gagasan penjelas atau kalimat-kalimat penjelas. Kemudian diakhiri dengan gagasan utama pada bagian akhir paragraf. Jadi kalimat gagasan utama ataupun ide pokoknya ini ada di akhir paragraf. Kalau misalnya deduktif tadi ada di awal paragraf, kalau induktif ide pokok atau gagasan utamanya itu ada di akhir paragraf. Kemudian pola pengembangan yang ketiga yaitu pola paragraf campuran. Nah, kalau misalnya pola paragraf campuran ini, gagasan utama pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh gagasan penjelas dan diakhiri dengan simpulan berupa penegasan kembali di akhir paragraf. Jadi gagasan utamanya ada 2, ada di awal dan juga ada di akhir. Ini namanya pola paragraf campuran. Diingat-ingat lagi ya, kalau deduktif itu gagasan utama atau ide pokoknya ada di awal, kalau induktif gagasan pokok atau ide pokoknya itu ada di akhir. Kalau misalnya campuran ada di awal dan juga di akhir. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dengan menggunakan contoh supaya kalian lebih paham. Contoh yang pertama yaitu contoh pola paragraf umum ke khusus atau yang kita kenal dengan paragraf deduktif. Di sini ada contoh satu paragraf, Ibu bacakan. Pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Sejak beberapa tahun lalu, pencemaran itu sudah meresahkan warga. Sudah banyak pihak yang mengingatkan agar keberadaan pabrik baja itu jangan sampai mencemari lingkungan sehingga membahayakan penduduk sekitar. Namun, permasalahan ini tak kunjung tuntas dan mendapatkan solusi. Keluhan warga masih terus muncul dan tuntutan yang sama yaitu lingkungan menjadi sehat dan nyaman. Nah, dari paragraf ini, dari contoh paragraf ini, Ibu sudah memberi tanda, Ibu sudah menggarisbawahi ya di awal paragraf di kalimat yang pertama, yaitu pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Nah, ini merupakan gagasan umum atau ide pokok yang ada di dalam paragraf tersebut. Ini ada di awal paragraf, oleh karena itu kita sebut dengan paragraf deduktif. Kenapa ini disebut paragraf deduktif? Kita lihat ya, pencemaran udara
pencemaran udara dari pabrik baja itu tidak hanya terjadi pada tahun ini. Nah, ini adalah kalimat umum. Ini dijelaskan secara umum. Nah, penjabarannya atau kalimat penjelasnya ada di kalimat kedua dan juga kalimat selanjutnya sampai di akhir paragraf. Kalau misalnya kalimat yang bersifat umum, nah kalimat inilah yang disebut sebagai gagasan utama. Jadi gagasan utama itu adalah pembahasan yang umumnya, itu disebut gagasan utama atau ide pokok. Ini gagasan utamanya ada di awal ya. Jadi pencemaran udara dari pabrik baja tidak hanya terjadi pada tahun ini, terus terjadinya kapan saja. Nah, itu dijelaskan pada kalimat kedua dan juga kalimat selanjutnya. Sejak beberapa tahun lalu ternyata sudah terjadi pencemaran udara. Nah, itu kalimat penjelas seperti itu ya. Jadi diingat paragraf deduktif ini gagasan utamanya ada di awal. Nah, yang disebut gagasan utama itu adalah kalimat yang membahas topik secara umum. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu contoh pola paragraf dari khusus ke umum atau disebut dengan induktif. Kalau tadi dari umum ke khusus, kalau sekarang dari khusus ke umum. Ibu bacakan ya. Warga desa dapat menahan diri dari sikap reaktif emosional. Mereka berusaha meredam ego masing-masing dengan menjunjung tinggi kepentingan publik. Setelah lahir adanya kesepakatan, mereka hidup secara berdampingan. Mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan para leluhur selama berabad-abad silam. Nah, ini sudah Ibu beri garis bawah. Ini adalah yang di garis bawah yaitu pembahasan secara umum yang biasa kita sebut dengan gagasan umum atau ide pokok. Gagasan umumnya Ibu bacakan kembali. Mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan para leluhur selama berabad-abad silam. Ini adalah umumnya. Bagaimana cara mereka memegang prinsip kerukunan yang dikukuhkan oleh para leluhur? Nah, ini dijelaskan di kalimat awal, yaitu dengan cara meredam ego masing-masing dan menjunjung tinggi kepentingan publik. Nah, seperti itu ya, bagaimana cara kita menentukan mana yang termasuk gagasan umum, mana yang termasuk gagasan penjelas, seperti itu. Kalau misalnya yang perlu penjelasan lebih dalam, itu namanya paragraf kalimat atau gagasan umum. Nah, di kalimat yang terakhir ini, mereka senantiasa memegang prinsip kerukunan. Bagaimana cara memegang prinsip kerukunannya? Ini dijelaskan di awal kalimat atau di awal paragraf. Oleh karena itu, gagasan utamanya ada di akhir. Dan ini disebut sebagai paragraf induktif. Ya, gagasan umum dan ide pokok itu sama. Inti dari sebuah paragraf. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu contoh pola paragraf campuran. Ibu bacakan paragrafnya. Ide atau gagasan merupakan sumber kreativitas manusia. Berbeda dengan ide yang berarti akal pikiran, ide dalam hal ini menjadikan seseorang mempunyai kemampuan untuk menciptakan suatu karya. Hal inilah yang menjadikan suatu karya dapat bernilai tinggi dan berharga. Intinya, kreativitas seseorang dapat dilihat dari hasil pemikiran atas ide-ide yang mendasarinya. Nah, ini ada dua kalimat yang Ibu beri garis bawah, artinya keduanya ini merupakan gagasan utama dari satu paragraf. Nah, ini disebut sebagai paragraf campuran, yang mana gagasan utamanya ada di awal dan di akhir. Yang perlu Ibu tekankan adalah bahwa gagasan utama di awal dan di akhir ini tidak sama. Artinya bukan kalimat yang sama persis, tapi mereka memiliki satu gagasan, satu inti. Seperti itu. Jadi di awal diberikan gagasan utama dan di akhir diberi penegasan ulang tentang gagasan utama yang ada di awal. Ingat ya, penegasan ulang. Jadi tidak sama, tapi intinya kalau secara kalimat tidak sama, tapi inti dari gagasannya sama. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana langkah-langkah menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada 3 langkahnya. Yang pertama yaitu perhatikan judul teks. Nah, dengan memperhatikan dan memaknai judul, kita dapat mengetahui isi paragraf secara umum. Nah, ini penting. Ketika kita membaca, pasti yang kita baca terlebih dahulu adalah judulnya. Dengan membaca judul, kita sudah tahu pasti apa sih yang dibahas atau topik apa yang ada di dalam sebuah teks eksposisi yang nantinya akan kita baca. Jadi langkah pertama yaitu kalian harus memperhatikan dan juga memaknai judul dari teks eksposisi yang akan kalian simpulkan.
Kemudian langkah yang kedua yaitu temukan gagasan utama di setiap paragraf. Nah, gagasan utama ini biasanya ada yang terletak di awal atau disebut deduktif, ada yang di akhir atau induktif, dan ada juga yang di awal dan di akhir atau campuran yang tadi sudah kita bahas secara bersama-sama ya. Kemudian setelah kalian menemukan gagasan utama di setiap paragraf, kalian rangkai gagasan utama setiap paragraf tersebut. Gagasan utama tiap paragraf yang telah diidentifikasi atau sudah kalian temukan, kemudian dirangkai dengan menggunakan kalimat yang singkat dan juga sederhana, tetapi tidak mengubah makna dari gagasan yang sudah kalian dapat. Artinya tidak melenceng dari topik pembahasan yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Seperti itu. Kita langsung saja beralih ke contoh gagasan utama. Nah, di sini ada nanti akan ada 5 paragraf yang sudah Ibu ambil gagasan utamanya. Bagaimana cara menentukan gagasan utama kalian sudah paham, tadi sudah Ibu jelaskan di awal. Kita langsung saja fokus kepada bagaimana cara menyimpulkan sebuah teks eksposisi. Setelah kalian perhatikan judulnya, kalian temukan gagasan utama dari setiap paragraf. Nah, ini ada 5 paragraf ya. Paragraf pertama yaitu gagasan utamanya, dampak ujian nasional atau UN terhadap kemajuan dunia pendidikan tampaknya masih dipertanyakan oleh banyak orang. Ini adalah gagasan utama dari paragraf 1. Kemudian paragraf 2, kesibukan siswa menghafal dan terampil mengerjakan soal jelas akan berpengaruh terhadap gaya mengajar seorang guru. Paragraf ketiganya, jika UN dengan model hafalan semacam ini dilakukan secara terus-menerus, dunia pendidikan kita akan sulit melahirkan generasi masa depan yang kritis dan kreatif. Kemudian, gagasan utama di paragraf 4, jika dunia pendidikan kita tidak mengalami kemajuan, tentu akan berdampak buruk terhadap kemajuan bangsa. Paragraf yang terakhir, masalah ini benar-benar harus mendapatkan perhatian serius dari para pengambil kebijakan karena UN ikut menjadi penentu kemajuan dunia pendidikan kita. Nah, ini ada 5 paragraf yang sudah diidentifikasi atau sudah ditemukan gagasan utama dari masing-masing paragraf. Langkah selanjutnya adalah kalian merangkai gagasan utama dari kelima paragraf ini menjadi satu paragraf, paragraf yang padu menggunakan bahasa kalian sendiri, tapi tidak boleh keluar dari makna aslinya atau keluar dari topik yang dibahas di dalam sebuah teks eksposisi ini. Nah, dari kelima paragraf yang sudah ditemukan gagasan utamanya ini, bisa kita ambil kesimpulan menjadi satu paragraf seperti ini. Nah, ini ada contoh simpulan teks eksposisi yang dari kelima paragraf tadi, yaitu ujian nasional atau UN belum berdampak positif terhadap kemajuan dunia pendidikan karena siswa hanya disibukkan untuk menghafal dan terampil mengerjakan soal sehingga dapat berdampak terhadap masa depan bangsa. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan perlu memperhatikan persoalan ini secara sungguh-sungguh. Nah, dari kelima paragraf yang sudah ditemukan gagasan utamanya tadi, kita simpulkan menjadi satu buah paragraf dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan juga sederhana tanpa mengurangi makna dari masing-masing gagasan utama. Seperti itu. Jadi diingat-ingat ya, cara menyimpulkannya adalah kalian harus memperhatikan judulnya terlebih dahulu. Selain memperhatikan, harus memaknai juga judulnya. Yang kedua adalah kalian harus menentukan gagasan utama dari tiap paragraf. Kalau di dalam satu teks itu ada 10 paragraf, artinya kalian harus menemukan 10 gagasan utama atau 10 ide pokok. Jadi gagasan utama atau ide pokok yang ditemukan itu harus sesuai dengan jumlah paragraf yang ada di dalam teks tersebut. Kalau 5 ya 5 berarti, seperti contoh tadi. Kemudian setelah kalian menentukan gagasan utama atau ide pokok dari tiap paragraf, gagasan utama atau ide pokoknya itu kalian simpulkan menjadi satu paragraf boleh dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan juga sederhana tanpa mengurangi makna dari topik yang disajikan di dalam teks eksposisi. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan materi yang Ibu sajikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan semoga mudah dipahami ya. Setelah ini kalian akan berlatih untuk menyimpulkan sebuah teks eksposisi. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.